Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Inna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Ahad yang ketiga. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan buku yang berjudul 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. Ya, 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. Telepon terputus sepertinya tadi Ustaz. Iya, terputus Nah, ya. nah sudah masuk jelas alhamdulillah. Iya, kita ulang kembali. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian dari pembahasan buku yang berjudul 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. Dan di malam hari ini di Indonesia kita akan masuk ya kepada pembahasan sebab yang ketujuh. Silakan jamaah sekalian yang sudah memiliki bukunya untuk melihat. Harap bersabar sejenak insyaallah. Semoga Allah mudahkan, sepertinya ada kendala signal. Ya, Afwan, eh, bisa terdengar suara saya? Jelas Ustaz, alhamdulillah. Tes tes. Putus-putus sepertinya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Tes. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Ah, warahmatullah. Kenapa ya terputus? mungkin sinyalnya Ustaz agak gangguan mungkin. Sekarang jelas ini insyaallah. Oh iya, iya. Sebentar ini latar belakangnya masih. Oh, thayyib.
Baik, Ustaz. Hmm. Ya, baik, kita ulang kembali ya. Semoga tidak ada masalah lagi. Bisa terdengar suaranya? Jelas, Ustaz. Lebih baik, insya Allah. Iya. Baik, kita mulai kembali. Alhamdulillah, kita akan membahas sebab yang ketujuh dari pembahasan tema 50 sebab doa tidak terkabul ya. Dan insya Allah kita bisa melihat di halaman 63 jemaah sekalian. Di halaman 63. Sebab doa tidak terkabul yang ketujuh adalah tidak yakin doanya akan diterima oleh Allah. Tidak yakin bahwa doanya akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini merupakan sebab ya seseorang itu tidak dikabulkan doanya. Karena mereka berdoa kepada Allah, kemudian mereka tidak yakin. Tidak yakin kepada Allah. Bagaimana mungkin? Sedangkan modal untuk segala macam kebaikan dan modal untuk segala ketaatan adalah yakin. Yakin itu modal untuk segala ketaatan. Yakin itu modal untuk segala kebaikan. Kemuliaan, akhlak yang terpuji, serta amal saleh merupakan cabang dan buah dari keyakinan. Kita bisa baik akidahnya karena yakin. Kita bisa baik ibadahnya karena yakin. Kita bisa baik akhlaknya karena yakin. Keyakinan itu modal untuk semuanya. Sebutkan satu persatu kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam. Apakah kesabaran? Untuk sabar itu dibutuhkan keyakinan. Untuk istiqomah itu dibutuhkan keyakinan. Untuk selalu bisa beribadah dengan baik dibutuhkan keyakinan. Nah, doa juga kalau ingin diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, seseorang itu harus memiliki ya keyakinan bahwa doanya akan diterima oleh Allah. Meskipun kita tidak tahu bagaimana ya hasilnya, tapi ada keyakinan dari awal. Ya, awalnya kita yakin bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, apalah artinya untuk mengabulkan doa. Langit dan bumi Allah menciptakannya dengan mudah. Dunia dan akhirat milik Allah semuanya. Apalah artinya untuk mengabulkan sebuah doa? Ya, ibadah yang terbesar dalam Islam itu doa. Semua nabi dan rasul mengajarkan doa. Dan doa itu merupakan bagian dari tauhid. Doa itu merupakan bagian dari akidah. Dan doa itu merupakan bagian dari ibadah. Ya. Jadi semua ini dibutuhkan adanya keyakinan. Tanpa keyakinan maka semuanya menjadi sia-sia. Apapun perbuatan kita tidak bermanfaat tanpa keyakinan. Orang yang yakin mampu dia istiqomah di atas keikhlasan. Orang yang yakin dia mampu istiqomah di atas sunnah Nabi SAW. Mengikuti cara beragama dengan benar ini, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat, dibutuhkan keyakinan. Dan untuk mengimani Al-Quran, dibutuhkan keyakinan. Untuk mengimani hadis dari Nabi SAW, dibutuhkan keyakinan. Nah, demikian ya, kurang lebih, bahwa yakin ini adalah modal segala macam kebaikan. Beriman kepada hari akhirat, dibutuhkan keyakinan. Kita ingin mendirikan sholat, dibutuhkan keyakinan. Barang siapa yang yakin bahwa Allah mengabulkan doa-doanya, maka dengan keyakinan ini, Allah menjadikan doanya pun dikabulkan. Ya, kita lihat di bukunya jemaah sekalian ya. Bagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala? Allah berfirman bahwa wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah tapi hanya berada di tepian, tidak dengan penuh keyakinan. Mereka menyembah Allah tetapi tidak dengan penuh keyakinan, hanya di tepian saja, ragu-ragu dengan Islam ini. Mereka menyembah Allah berarti kaum muslimin, tetapi mereka tidak yakin dengan agamanya. Kalau mereka memperoleh kebaikan, maka mereka pun merasa puas. Ya. Tetapi ketika mereka ditimpa suatu cobaan, suatu ujian, maka mereka berbalik ke belakang. Dia rugi dunia dan akhirat. Artinya dia murtad. Ya, ini jadi imannya tergantung dunia. Dunianya banyak, maka dia semangat untuk memahami dan mengamalkan Islam. Tapi ketika dunia terganggu, adanya ujian dan cobaan, maka imannya pun turun. Turun, turun, dan turun sampai akhirnya keluar dari Islam.
Khasirat dunia wal akhirah, itulah kerugian yang nyata. Rugi dunia, rugi akhirat. Nah, Allah menyebutkan ini di surah Al-Hajj, jamaah sekalian, di surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat yang ke-11. Di surah ke-22, ayat yang ke-11. Bagaimana Allah menjelaskan tentang orang-orang yang mereka itu berdoa, mereka beribadah, ya, mereka menyembah Allah, tapi tidak dengan penuh keyakinan. Hanya tergantung adanya dunia yang ada pada diri mereka. Itu bukanlah cara beribadah yang dibenarkan. Itu bukan cara menyembah Allah yang dibenarkan. Ada dunia, tidak ada dunia, tetap kita beribadah kepada Allah. Ada dunia, tidak ada dunia, tetap kita berdoa kepada Allah. Ada dunia, tidak ada dunia, tetap kita menyembah Allah, beribadah dan berdoa kepadanya, mentauhidkan Allah. Ya, inilah ketauhidan yang ikhlas, yang tulus, yang tidak tergantung kepada apapun yang ada di dunia ini. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk bertauhid, meminta kepadanya, berdoa kepadanya dalam kondisi apapun. Ya. Nah, ternyata kita baca di bukunya ini, ayat yang kita baca tadi di surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat yang ke-11, dijelaskan dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir, bahwa Ibnu Zaid rahimahullah berkata, ini adalah sifat orang munafik. Ayat ini di surah Al-Hajj ayat ke-11, ini berkaitan dengan sifat-sifat orang munafik. Jika dunianya baik, maka ia pun akan tekun beribadah dan berdoa. Namun jika dunianya rusak, maka ia pun berubah dan berbalik. Tidak menjalankan ibadah lagi. Tidak menjalankan doa lagi. Ya, salah satu ibadah itu doa. Kalau dunianya bagus, dia pun berdoa kepada Allah. Ya, tapi ketika dunia terganggu, maka dia pun meninggalkan ibadah. Meninggalkan ibadah salah satunya doa. Ya, kecuali untuk kepentingan dunia saja. Hanya untuk dunia saja. Apabila dia mengalami kesusahan, fitnah, ujian, atau kehidupan yang sempit, maka ia pun meninggalkan agamanya dan kembali kepada kekafiran. Jadi dalam bab ini, jemaah sekalian, saya memulai dengan informasi yang berkaitan dengan orang-orang yang suka tidak yakin. Siapa sih? Mereka muslim munafik ternyata. Muslim munafik ini adalah muslim yang mereka masih saudara kita ya, belum keluar dari Islam. Karena mereka bukan muslim yang i'tiqadi. Muslim yang i'tiqadi ini artinya di lisannya mengatakan beriman, di hatinya kufur. Ya, dia itu pura-pura menjadi seorang muslim. Tapi saudara kita yang lain, yang barangkali mereka termasuk Muslim amali. Muslim amali. Di mana mereka ini masih Muslim, tapi ada sifat-sifat kemunafikan pada diri mereka. Kalau berbicara suka berbohong, kalau janji suka ingkar janji, kalau dikasih amanah suka berkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Dan demikianlah, kita mulai dengan sifat-sifat orang munafik dulu. Karena orang munafik inilah yang memang suka tidak yakin kepada Allah. Akidahnya tuh ragu-ragu, rusak akidahnya. Ibadahnya pun ya sembarangan, ya tidak dengan penuh keyakinan, tidak dengan keseriusan, tidak dengan kekhusyuan. Ya, demikianlah orang-orang munafik ini tidak ada keyakinan pada diri mereka, apalagi orang kafir. Kalau orang kafir saya sudah jelas, ya, tapi kita bicara sesama kita saja. Maka seorang hamba apabila mereka mengangkat kedua tangannya ke langit dan setiap kali mereka berdoa, maka ia akan mendapatkan pahala. Apabila dia berdoa dengan tidak yakin, hamba tersebut berdoa kepada Allah dengan tidak yakin, harapannya tidak tulus. Dan apabila harapan sudah tidak tulus, maka doa pun tidak ikhlas. Dan jika tidak ikhlas, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Sekali lagi saya ulangi ya, coba kita lihat di bukunya bahwa apabila seseorang itu berdoa dengan tidak yakin bahwa doanya akan dikabulkan, berarti harapannya tidak tulus. Dan apabila harapan sudah tidak tulus, maka doanya pun tidak ikhlas. Dan apabila tidak ikhlas, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Ini penting disampaikan ya, karena kita harus yakin betul Allah itu pasti mendengarkan doa kita. Allah itu maha mendengar, jamaah sekalian. Allah maha melihat. Kita tahu kok semuanya ini. Kalau kita tanya apakah Anda yakin Allah itu melihat? Benar. Apakah Anda yakin Allah itu mendengar? Iya. Tapi kenapa ketika berdoa, kok belum diijabah juga ya?
kayaknya Allah nggak dengar doa saya. Nah, ini berbahaya. Sepertinya Allah ya tidak mengetahui bahwa saya berdoa kepadanya. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Tidak boleh seperti itu. Allah mengetahui. Tetapi Allah menguji keimanan seorang hamba. Sampai sejauh mana dia itu yakin bahwa Allah itu pasti akan mengabulkan doa. Allah ingin melihat sejauh mana kita tuh yakin betul dengan permintaan kita akan diijabah oleh Allah. Kalau dia berprasangka baik dengan Allah, Allah pun akan berprasangka baik dengannya. Kalau dia sudah buruk sangka suuzon kepada Allah, bagaimana mungkin? Berarti dia tidak yakin. Kalau dia sudah tidak yakin, berarti tidak sungguh-sungguh dalam meminta. Orang yang yakin itu dia sungguh-sungguh memintanya. Bergetar hatinya, bergetar tangannya, bergetar kulitnya, meneteskan air mata, penuh dengan harapan, penuh rasa takut, penuh rasa cinta. Dia meminta hanya kepada penciptanya yang bisa mengijabah doa di langit dan di bumi hanya satu, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa mengijabah doa kecuali Allah. Maka dia yakin. Pasti Allah kabulkan permintaan saya. Ya, itu ada keyakinan yang luar biasa. Dan kita akan lihat nanti bagaimana kisah-kisah. Kita akan bacakan kisah-kisah yang luar biasa. Ya, bagaimana dari kisah Nabi Musa dan lain-lain. Ya, bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan lain-lain. Bagaimana kisah mereka yang penuh dengan keyakinan. Ya, akhirnya Allah bantu mereka. Allah berikan pertolongan kepada mereka. Allah berikan penjagaan kepada mereka. Ya. Nah, sekarang kita lihat di bukunya kembali jamaah sekalian. Berdoa itu harus disertai dengan harapan. Karena doa diperintahkan dan dijanjikan untuk dikabulkan. Sesungguhnya suatu kewajiban bagi siapa yang menginginkan Allah memenuhi harapannya dan dikabulkan doanya, yaitu ia harus meyakini bahwa firman Allah itu benar dan janji Allah juga benar. Bukankah Allah menganjurkan kepada hambanya untuk berdoa? Dan dia berjanji, Allah pun berjanji untuk mengijabah doanya. Bukankah Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum? Berdoalah kepadaku, aku pun akan kabulkan permintaan. Itu janji Allah. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku pun akan kabulkan permintaanmu. Yakin nggak? Kalau nggak yakin, ya selesai. Dia tinggalkan doanya. Atau mungkin dia berdoa, tapi tidak dengan keseriusan. Bermain-main dalam doanya. Bagaimana mungkin diijabah? Dan Allah mengatakan, wa istajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allah mengijabah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah mengijabah doa mereka. Subhanallah, janji Allah itu sangat banyak jemaah sekalian ya. Dalam Al-Quran begitu banyak janji-janji, janji-janji, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Yakin nggak? Maaf ya, kalau kita lihat sepertinya kondisi kaum muslimin saat ini di seluruh dunia, krisis yang terbesar sepertinya yang saya ketahui, bukan bukan krisis moneter, bukan krisis ekonomi. Krisis terbesar di muka bumi ini adalah krisis keyakinan. Krisis keyakinan, bukan krisis ekonomi, bukan krisis moneter. Krisis keyakinan inilah yang mengikis akidah. Krisis keyakinan inilah yang menjadikan orang tidak bisa dia beribadah dengan baik. Segala sesuatu membutuhkan keyakinan. Coba sebutkan satu persatu amal soleh yang ada dalam Islam. Semuanya dibutuhkan keyakinan. Kalau nggak yakin, kita tinggalkan Islam ini. Kalau tidak yakin, kita tinggalkan cara berakidah yang benar. Coba saja. Kalau tidak yakin, dia melakukan kesyirikan. Kalau tidak yakin dengan sunnah Nabi, dia akan melakukan kebid'ahan. Nah, seperti itu. Ya, kita lihat orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dia tidak yakin bahwa Allah satu-satunya Rabb dan Ilah yang bisa mengabulkan doa. Allah satu-satunya Rabb dan Ilah yang bisa memperkenankan permintaannya. Akhirnya dia minta juga kepada selain Allah. Ini musibah jamaah sekalian. Minta-minta kepada selain Allah, kenapa? Karena tidak yakin hanya Allah yang bisa mengijabah. Kok bisa ya?
Kalau orang kafir meminta kepada selain Allah, kita katakan wajar. Mereka tidak beriman kepada Allah. Ya, mereka tidak mengenal siapa itu Allah. Makanya mereka minta kepada selain Allah. Tapi yang jadi masalah adalah kaum muslimin kok bisa meminta kepada selain Allah. Apa mereka tidak yakin bahwa Allah itu maha kuasa? Atau apakah mereka yakin bahwa ada sesuatu selain Allah yang selevel dengan Allah? Sehingga mereka butuh minta kepada Allah dan minta juga kepada selain Allah. Apa buktinya? Mereka mendatangi kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap saleh. Mereka mendatangi kuburan-kuburan orang yang dianggap wali. Orang yang sudah mati. Mereka sebut-sebut namanya. Kata mereka, agar hajat-hajat kita ini ya bisa berhasil. Datang ke kuburannya bukan disebut nama Allah, tapi disebut orang-orang yang sudah mati saja. Dia panggil-panggil, wahai ini, wahai ini, wahai ini, penuhi hajat kami. Iqdi hajatana, iqdi hajatana, wahai ini, wahai ini. Nama Allah tidak disebut di situ. Sama sekali. Kita lihat di YouTube ya. Gampang sekali contoh-contoh itu. Dia mendatangi kuburan, atau mereka mendatangi kuburan dengan para pengikutnya. Lalu mereka mengatakan, iqdi hajatana ya fulan, iqdi hajatana ya syekh. Penuhi hajat kami, penuhi permintaan kami, penuhi kebutuhan kami. Kenapa nggak minta sama Allah saja? Karena nggak yakin. Karena nggak yakin, maka Allah tidak ijabah doa mereka. Orang kafir pun ketika mereka meminta kepada Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan-Tuhan mereka itu tidak bisa mengijabah doa mereka. Satupun Tuhan selain Allah tidak akan bisa mengijabah doa. Kata Allah di surah Al-Ahqaf, ayat yang kelima. Surah surah ke-46, ya, silakan lihat di surah ke-46, surah Al-Ahqaf ayat yang ke-5. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah ma yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapakah yang lebih sesat? Ya, Al-Ahqaf surah ke-46 ayat ke-5. Kata Allah, siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang mereka menyembah, menyeru kepada selain Allah, di mana seruannya itu, doanya itu, tidak akan diijabah. Sesembahan-sesembahan selain Allah itu tidak bisa mengijabah doa sampai hari kiamat. Siapapun Tuhannya, siapapun sesembahannya, kata Allah, tidak bisa mengijabah doa sampai hari kiamat. Kenapa berdoa kepada selain Allah? Tidak yakin hanya Allah saja satu-satunya yang bisa mengijabah doa. Ini tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Menciptakan langit dan bumi, hanya Allah. Yang memberikan rezeki, hanya Allah. Yang memberikan kesembuhan, hanya Allah. Yang menghidupkan, mematikan, hanya Allah. Yang mengijabah doa, hanya Allah. Nah, gitu, yakin. Kenapa meminta kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, raihlah tanganku, adrikni. Ya Rasulullah, tolonglah aku dari neraka sa'ir. Ya Rasulullah, dipanggil-panggil Ya Rasulullah. Atau Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Atau Ya Syekh Baidawi. Dipanggil-panggil nama-nama orang yang sudah mati. Bahkan kemarin, saya melihat di YouTube ya, ada yang sesuatu yang lebih dahsyat lagi, yang diajarkan oleh seorang tokoh agama di Indonesia. Tokoh agama di Indonesia yang memiliki jutaan pengikut di sosial medianya. Apa yang dia katakan? Kata dia, kalau kamu dalam kondisi genting, darurat, kepepet, ya, terdesak, maka sebutlah 5 kali nama Abdurrahman. Abdurrahman, 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 Abdurrahman. Sebut 5 kali, maka hajat-hajatmu akan terpenuhi. Kaget saya mendengarkannya. Ini seorang tokoh agama yang begitu terkenal di Indonesia. Sebutlah nama Abdurrahman saja. 5 kali, maka hajatmu akan terpenuhi. Kenapa disebutkan Abdurrahman ini? Siapa Abdurrahman ini? Ternyata Habib Abdurrahman As-Segaf.
Kalau dipanggil-panggil Syekh Abdul Qadir Jailani sudah lama kita tahu. Syekh Baidawi sudah lama kita tahu. Atau dipanggil-panggil ya Rasulullah sudah lama kita tahu. Tapi ada lagi yang baru ini, yang baru saya dengar. Habib Abdurrahman Assegaf. Maaf saya sebutkan namanya ya. Karena di videonya sudah ada di YouTube. Dan dia mengajarkan kepada jutaan pengikutnya. Sebut 5 kali namanya. Abdurrahman, Abdurrahman, 5 kali. Maka hajat kalian akan terpenuhi. Kenapa tidak menyebut Allah saja dalam berdoa? Karena nggak yakin. Rusak akidahnya. Bukankah Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami berdoa. Ad-doa huwal ibadah. Lalu kenapa meminta kepada selain Allah? Dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, kami mohon pertolongan hanya kepadamu. Kenapa minta sama yang lain? Karena nggak yakin. Subhanallahi amma yusyrikun. Kalau kita katakan, Anda telah mengajarkan kesyirikan kepada umat, maka dia tidak terima. Umat pun yang menjadi pengikutnya juga tidak terima. Padahal ini paling gampang sekali untuk dipahami. Dia meminta kepada selain Allah. Nama Allah nggak disebut di situ, sama sekali. Sama sekali nggak disebut nama Allah. Genting, kepepet, darurat, terdesak, sebut nama Abdurrahman 5 kali. Dan pengikutnya mengaminkan, meyakini, percaya. La haula wa la quwata illa billah. Coba kalau kita lihat ya, orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy, Allah sebutkan nama Al-Quran. Bagaimana ketika mereka, ya, ketika di daratan, mereka berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Maka jatuhlah mereka kepada kesyirikan. Beribadah kepada Allah dan beribadah juga kepada selain Allah. Tetapi Allah sebutkan di surah Luqman, di surah Al-Ankabut, ya, dan surah-surah yang lain. Ketika orang-orang kafir Quraisy, mereka melalui lautan, ya, ada ombak setinggi gunung. Ombak setinggi gunung yang menakutkan, genting, darurat, kepepet, maka mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan yang lain. Mereka yakin hanya Allah yang mampu memberikan pertolongan. Mereka tinggalkan Tuhan-Tuhan yang lain, mereka hanya mengikhlaskan, mentuluskan, memfokuskan hanya kepada Allah dalam berdoa, karena takut ditenggelamkan di lautan. Karena ombaknya setinggi gunung. Tapi begitu Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, lalu mereka kembali minta lagi kepada selain Allah. Nah, ini kita lihat menarik ya. Di surah Al-Ankabut ayat yang ke-65, di surah Luqman juga ada, ya, mendekati ayat-ayat terakhir itu, bagaimana dalam surah-surah yang lain. Bagaimana Allah menceritakan tentang kondisi orang-orang kafir Quraisy. Di daratan mereka mempersekutukan Allah, tapi di lautan mereka meminta hanya kepada Allah. Kondisi tegang, genting, kepepet, darurat, karena ombak setinggi gunung. Dan Allah katakan mereka musyrik. Kembali ke daratan, mereka musyrik lagi. Minta lagi kepada selain yang lain. Nah, orang kafir Quraisy ini meminta kepada Allah ketika genting di lautan saja. Tapi ketika di daratan, minta lagi kepada selain Allah. Tapi jamaah sekalian, tokoh agama tadi yang saya ceritakan ada di YouTube dengan pengikutnya jutaan orang itu. Dia mengajarkan kalau genting, kepepet, darurat, terdesak, baik di lautan, baik di daratan, sebut nama Abdurrahman. Ya Allah. Sebut nama Abdurrahman 5 kali. Mau di lautan, mau di daratan. Orang kafir Quraisy, mereka hanya menyebut, ya, nama-nama selain Allah ini di daratan. Tapi di lautan mereka hanya menyebut nama Allah semata. Tapi tokoh tadi mengajarkan di daratan disebut nama selain Allah, di lautan disebut nama selain Allah. Lebih dahsyat sebetulnya daripada perbuatan orang kafir Quraisy. Kenapa? Tidak yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Sehingga mereka langsung menyebut
nama-nama tokoh agama. Boleh nggak seperti itu? Kan nggak boleh. Doa itu kan ibadah. Kenapa dipanggil-panggil orang sudah mati? Orang sudah mati itu berada di alam yang lain. Mereka nggak dengar, mereka tidak tahu. Subhanallah. Ya. Nah, ini kan saya menceritakan karena kita melihat langsung. Karena nggak yakin, hanya satu-satunya yang bisa mengijabah doa itu Allah. Apa kata mereka? Kami menjadikan mereka sebagai tawassul. Nah, barangkali begitu. Tawassul. Coba kita lihat bentuk tawassul kan perantara. Di sini mereka tidak pakai perantara sebetulnya. Karena kita lihat di YouTube-nya mereka mengatakan langsung. Langsung dipanggil Abdurrahman, Abdurrahman. Bukan panggil, ya Allah, lewat perantara si Fulan. Ya Allah, lewat perantara wali ini, misalnya, penuhilah hajat-hajatku. Nah, itu namanya tawassul. Ya Allah, lewat perantara Fulan, wali ini, kiai ini, habib ini, penuhilah hajat-hajatku. Ya Allah, minta kepada Allah lewat perantara tawassul. Meskipun ini sebetulnya tidak disyariatkan ya. Meminta-minta kepada Allah lewat perantara orang yang sudah mati. Itu pun tidak disyariatkan. Tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya. Tapi yang kita lihat contohnya di YouTube yang mereka praktekkan itu bukan minta kepada Allah lewat perantara orang yang sudah mati. Tapi langsung orang yang sudah mati itu disebut-sebut namanya. Silakan Anda lihat di YouTube lah. Orang yang sudah mati itu disebut-sebut namanya. Bukan pakai kalimat, ya Allah, lewat perantara wali ini misalnya, ya siapa disebutnya wali siapa gitu misalnya, maka penuhilah hajat-hajatku. Tidak seperti itu kalimatnya. Tapi kata orang itu, kalau Anda dalam kondisi genting, kepepet, darurat, ya genting, maka sebut saja 5 kali nama ya Abdurrahman tadi, ya atau Syekh Abdul Qadir Jailani atau siapapun dia, maka cukup ya orang itu yang sudah mati tadi langsung datang dan memberikan bantuan. La haula wala quwata illa billah. Ya, dari demikian ya. Ini sebagai contoh saja bahwa ternyata krisis keyakinan yang menjadikan manusia banyak yang kufur, banyak yang melakukan kesyirikan. Krisis keyakinan yang menjadikan manusia banyak yang ibadahnya rusak dan tidak diterima ibadahnya, tidak diterima doanya, dan rusak akhlaknya. Ya, baik. Sekarang kita lihat di halaman 65. Ya, mari kita lihat di halaman 65. Seorang hamba yang mukmin itu hidupnya selalu dipenuhi dengan rasa yakin. Yakin dengan adanya pertolongan dari Allah. Berbagai macam problematika, berbagai macam masalah kehidupan, berbagai macam ujian dan cobaan dihadapinya dengan tenang dan lapang dada. Kok bisa tenang? Kenapa orang mukmin bisa tenang, bisa lapang dada, bisa tentram hatinya, bisa sabar dia? Kenapa? Karena yakin. Yakin tuh bisa menyebabkan orang tuh bisa sabar. Yakin tuh bisa menyebabkan orang tuh bisa tenang, lapang dada. Yakin tuh bisa menyebabkan seseorang tetap istiqomah melakukan berbagai macam perintah dan menjauhi larangan-larangan. Dan buah dari keyakinan ini adalah turunnya pertolongan Allah. Datang pertolongan Allah. Allah telah menginformasikan dalam begitu ayat, banyak ayat ya. Apabila Allah telah memberikan pertolongan, berarti doa pun terkabul dan itu merupakan salah satu nikmat darinya. Rasulullah SAW bersabda, "Fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah." Nah, ini hadis yang kita bahas. Berdoalah kalian kepada Allah dengan disertai keyakinan bahwa doa kalian akan dikabulkan. Berdoalah kepada Allah dan yakin betul Allah akan mengabulkan doa kita. Yakin demi Allah. Tidak ada sedikit pun keraguan. Allah pasti mampu, maha kuasa mengabulkan doa kita. Kata Nabi demikian. Berdoalah kalian kepada Allah dengan disertai keyakinan bahwa doa kalian itu akan dikabulkan. Maka dengan demikian Allah melihat orang ini, hamba ini memang yakin betul karena dia merasa bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Akhirnya Allah pun kabulkan permintaannya. Nah sekarang coba kita lihat ya. Ketika
istri Nabi Ibrahim. Siapa itu? Hajar. Kenapa Hajar itu bisa bersabar ketika ditinggal Nabi Ibrahim alaihissalam? Hajar itu dan anaknya Ismail ditinggal di kota Mekah berdua-duaan, tidak ada orang, dan Nabi Ibrahim meninggalkan mereka. Ini ujian dari Allah. Meninggalkan mereka berdua, Hajar dan anaknya yang masih bayi. Kenapa Hajar itu bisa sabar ketika ditinggal suaminya? Karena yakin. Yakin kepada Allah. Apakah ini perintah Allah? Iya. Ya, kalau ini memang perintah Allah, aku yakin, aku terima. Luar biasa. Coba orang-orang di zaman sekarang ya, bisa nggak seperti ini? Karena kita nggak yakin. Hajar ditinggalkan berdua dengan anaknya Ismail yang masih bayi. Kok bisa? Apakah ini perintah Allah? Iya. Kalau begitu, aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan diriku. Yakin. Memang betul setelah itu Allah berikan pertolongan. Doanya dikabulkan. Ya. Kemudian, kedua, kenapa Nabi Ismail alaihissalam bisa bersabar ketika ingin disembelih? Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya, ya, Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail pun sikapnya sabar. Dia pun sabar, silahkan sembelih diriku kalau memang ini perintah dari Allah. Semoga engkau dapati diriku termasuk orang-orang yang bersabar. Kenapa Nabi Ismail sabar menghadapi perintah untuk disembelih dirinya oleh bapaknya? Karena yakin. Subhanallah. Kenapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bisa bersabar dan rela meninggalkan harta benda mereka ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah? Mereka tinggalkan rumahnya, mereka tinggalkan hartanya, mereka pindah ke Madinah. Kenapa bisa seperti itu? Karena yakin. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bisa bersabar ketika beliau dipenjara? Beliau disiksa, beliau dicambuk, begitu menyakitkan, luar biasa. Imam Ahmad tetap teguh mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan perkataan makhluk. Meskipun disiksa, begitu beratnya beliau selama di penjara. Kenapa? Karena yakin. Yakin yang menjadikan orang itu, ya bukan sombong ya, tapi ini yang kita lihat. Orang-orang yang terpilih di muka bumi ini. Hajar bisa bertahan di kota Mekah karena dia yakin. Nabi Ismail bertahan ya untuk bisa bersabar untuk disembelih oleh bapaknya karena dia yakin dengan perintah Allah ini. Para sahabat bisa mereka meninggalkan harta bendanya, rumahnya, kendaraannya, harta, apapun demi berhijrah ke Madinah. Kenapa? Karena yakin dengan Islam ini, yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan doa mereka. Imam Ahmad juga demikian. Begitu juga Nabi Musa. Coba kita lihat Nabi Musa. Nabi Musa tidak khawatir saat dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Di depan ada lautan, ya. Di belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kaumnya mengatakan bahwa ya sebentar lagi kita akan tersusul. Kita benar-benar akan tersusul. Di belakang kita Fir'aun dan bala tentaranya. Di depan kita lautan. Gimana? Kita nggak bisa lari. Habis kita ini. Dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa menjawab, "Kalla, sekali-kali tidak. Kita tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberikan hidayah kepadaku." Masya Allah. Kaumnya sudah ragu-ragu nih. Gimana? Belakang kita sebentar lagi sampai Fir'aun dan bala tentaranya. Depan kita lautan. Habis. Berarti kita akan dibunuh semua ini oleh Fir'aun. Fir'aun mengejar mereka. Tinggal sedikit lagi jaraknya ini. Maka Nabi Musa menguatkan mereka dengan penuh keyakinan. Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dan dia akan memberikan hidayah kepada aku. Lalu Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukul laut itu dengan tongkatnya. Pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu. Dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Allahu Akbar.
Nabi Musa luar biasa tingkat keyakinannya. Lihat, tidak mungkin Allah meninggalkan kita. Kala, sekali-kali tidak mungkin. Allah akan buktikan janjinya. Nah, ini orang-orang terpilih jamaah sekalian. Dia yakin dengan doanya. Dia yakin dengan pertolongan Allah. Saat-saat genting seperti itu, bukan mintanya Abdurrahman. Bukan minta Abdurrahman 5 kali disebut. Ya Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Enggak ada itu. Sesoleh apapun seseorang, minta sama Nabi dan Rasul pun enggak boleh. Nabi Musa ketika itu genting, darurat, kepepet, gimana ini? Di depannya lautan, belakangnya Fir'aun dan bala tentara. Siapa lagi diminta? Allah. Tidak mungkin Allah meninggalkan kita. Sekali-kali tidak. Padahal kaumnya sudah mengatakan, ya kalau gitu kita akan benar-benar akan tersusul ini. Nabi Musa menguatkan keyakinan mereka, tidak akan tersusul kita. Tidak mungkin. Sesungguhnya Allah akan memenuhi janjinya. Dan akhirnya dia pukulkan tongkatnya ke lautan, dan lautan terbelah menjadi 2, dan masing-masing seperti gunung tingginya. Kata Allah, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Subhanallah, ya. Nah, ini yang kita perlu tumbuhkan jamaah sekalian. Kalau kurangnya keyakinan, akibatnya apa? Turun iman, mudah futur, mudah malas, mudah nggak sungguh-sungguh. Karena keyakinan itu bermasalah pada banyak orang. Dengan dunia yang selalu dikejar, akhiratnya jarang untuk dilakukan usaha maksimal, ya, persiapan-persiapan sebelum datangnya kematian. Nah, ini kita bahas ya. Kenapa kita bahas dengan sudut pandang yang lain dari sisi keyakinan ini? Karena dengan yakin inilah doanya itu akan diijabah. Nah, begitu ya. Jadi yakin ini kunci sukses untuk meraih kesabaran. Kunci sukses untuk meraih segala macam kebaikan. Sebutkan satu persatu. Membuat hati tentram, hati terhibur, hatinya tabah, hatinya kuat, menjadi kita ini istiqomah, bisa senantiasa menjadi hamba yang Allah cintai. Subhanallah. Dengan adanya keyakinan, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, masalah demi masalah, terasa ringan, mudah, gampang, dan enteng. Musibah apapun terasa ringan menghadapinya. Karena dia yakin Allah akan memberikan pertolongan. Ketika dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa. Coba lihat, Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa kepada Allah. Kita udah pernah bahas ya sebelumnya. Nabi Musa berdoa kepada Allah selama 40 tahun. Agar Fir'aun itu dibinasakan. Begitu Nabi Musa berdoa, yang mengaminkan siapa? Nabi Harun. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. 40 tahun kemudian, baru diijabah doanya. Tapi beliau yakin, menunggu kapan datangnya pengabulan. Padahal selevel Nabi Musa loh, bukan kita yang pendosa berat. Levelnya Nabi Musa. Tapi beliau yakin doanya akan dijabah oleh Allah. Beliau tunggu. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 40 tahun kemudian. Baru Allah turunkan azab kepada Fir'aun dengan ditenggelamkan di lautan. Menunggunya 40 tahun. Coba kalau levelnya kita. Lama sekali, ini benar gak sih? Allah kabulkan gak sih permintaan saya? Jangan-jangan mulai suuzon kepada Allah. Nabi Musa menunggu. Beliau yakin, nggak mungkin Allah tidak akan mengijabah doanya. Ya, ini yang perlu kita tumbuhkan ya jamaah sekalian. Ya, krisis keyakinan ini yang sudah mulai banyak terjadi bagi orang yang tidak ngaji maupun yang sudah ngaji sunnah. Nah, seperti itu yang saya lihat ya, setahu saya wallahu alam, yang sudah ngaji maupun yang belum ngaji. Yang sudah ngaji kan seharusnya kita lebih kuat akidah kita. Tidak masalah, tunggu. Barangkali besok, barangkali minggu depan, yang penting terus berdoa. Para ulama seperti itu, mereka mencontohkan. Nabi Musa 40 tahun kemudian, baru Allah ijabah. Padahal Allah dengar maksud apa permintaannya. Ada ulama lain baru 20 tahun kemudian.
Tetap mereka yakin Allah dengar, Allah dengar, Allah dengar, Allah tahu. Dan ini Allah sedang menguji saya. Apakah saya tinggalkan doa saya, apa saya teruskan doa saya. Saya tahu nih, pasti ini ujian dari Allah. Dan dia pun mulai mengevaluasi. Jangan-jangan saya belum bertaubat. Jangan-jangan saya masih banyak salah. Jangan-jangan masih banyak yang perlu saya perbaiki. Selalu evaluasi. Tapi yakin itu tidak berkurang. Bahkan bertambah-tambah. Ya. Jadi, mintalah kepada Allah, kata Nabi SAW, dalam kondisi, berdoalah kamu kepada Allah dalam kondisi kamu yakin bahwa kamu akan diijabah doanya. Cepat atau lambat. Tunggu saja. Dan kalaupun andai kata belum diijabah, bersabar. Andai kata belum diijabah, barangkali tercatat sebagai pahala nanti di akhirat. Barangkali belum diijabah, barangkali Allah ganti dengan Allah hindarkan kita dari musibah-musibah yang lain. Kompensasinya tuh diganti dengan kita terhindar dari musibah. Doanya belum diijabah, tapi Allah berikan kebaikan yang lain akibat doa tadi. Selama doa itu belum diijabah, bisa jadi Allah ganti dengan Allah hilangkan musibah-musibah yang akan kita terima. Atau mungkin Allah simpan sebagai pahala untuk kita nanti di akhirat. Berarti doa itu bagus semuanya. Kadang Allah ijabah, kadang juga tidak diijabah, tapi disimpan sebagai pahala di akhirat. Atau terkadang tidak diijabah karena diganti doa kita tuh dengan dihindarkan dari gangguan dan musibah-musibah yang lain. Tapi keyakinan itu tidak pernah luntur, tidak pernah goyah. Tetap tegar dalam keyakinan bahwa kita yakin betul, percaya betul bahwa Allah itu mendengar, Allah mengetahui, dan Allah Maha Kuasa, dan Allah mampu melakukan apapun yang Allah inginkan. Berdoa terus berdoa. Dengan kebutuhan kita yang sangat banyak, dengan rasa harap, dengan rasa takut. Yada'una rabbahum khawfaw wa tama'ah. Dia berdoa kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Tunjukkan ekspresi rasa butuh kita kepada Allah dengan penuh keyakinan. Dan Allah melihat hati kita terlebih dahulu sebelum amal kita. Ya, sepertinya tema ini ringan ya. Apa yang kita bahas malam ini sepertinya ringan gitu, gampang ya. Cuma tidak yakin kepada Allah. Padahal ini bisa merembet kemana-mana. Bukan hanya masalah doa, tapi berkaitan dengan seluruh amal soleh. Rusak akibat tidak yakin. Dan ini berkaitan untuk meninggalkan seluruh perbuatan dosa dan maksiat. Perbuatan dosa dan maksiat dengan mudahnya ditinggalkan. Kenapa? Ada orang yang susah meninggalkan perbuatan dosa. Tapi ada orang yang mudah meninggalkan perbuatan dosa. Kenapa? Karena yakin. Berkaitan kemana-mana. Kalau orang yang yakin kepada Allah bahwa ini ada hukuman, ada siksaan, ada balasan keburukan, ada azab di sini. Kalau melakukan dosa, dia yakin betul. Dia nggak berani berbuat dosa. Tapi karena kurang keyakinan, ya dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Kurang yakin, dosa lagi, dosa lagi. Kurang yakin. Kalau dikatakan, Anda yakin dengan ancaman Allah? Yakin. Itu bohong. Anda yakin dengan ancaman Allah, siksaan Allah di dunia dan di akhirat? Kalau melakukan dosa ini akan begini, dosa ini akan begini, balasannya seperti ini, seperti ini. Anda yakin? Yakin. Tapi ternyata masih melakukan dosa lagi dengan begitu banyak. Tapi kalau namanya kita tergelincir, ya, namanya manusia, bisa dimaklumi lah. Karena kita nggak mungkin bersih dari dosa. Tapi kalau kita betul-betul yakin, dosa besar semuanya mampu kita tinggalkan dengan izin Allah. Semua dosa besar. Mampu kita jauhi. Karena kita yakin bahwa ya konsekuensi dari melakukan dosa besar ini menyebabkan mendapatkan ancaman yang sangat mengerikan dan menakutkan. Kita tahu konsekuensinya, karena yakin betul. Adapun dosa kecil, lama-lama kita mudah-mudahan bisa meminimalisirnya. Bisa memperkecil tingkat dosa kecil. Kenapa? Karena yakin. Allah berikan bantuan kepada kita dengan modal keyakinan kita kepada Allah. Rela berjuang, rela berkorban, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa. Mati pun mau. Nggak masalah mati.
Mati pun nggak masalah. Kenapa? Yakin. Apapun yang kita lakukan itu pasti akan mendapatkan balasan kebaikan. Kalau kita sesuai dengan syariat. Nah, ya. Jadi yakin itu modal segala kebaikan bisa merembet kemana-mana. Makanya kita kuatkan keyakinan ini dari sisi akidah. Selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah ya di kota Mekah 13 tahun. Ya, apa dakwahnya Rasul? Memperkuat tingkat keyakinan para sahabat. Diperkuat akidahnya, tauhidnya. Yakinkan bahwa Allah itu maha, 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 maha segala-galanya. Allah itu maha segala-galanya. Dikuatkan tingkat keyakinan itu. Tinggalkan segala sesuatu selain Allah. Sesembahan selain Allah. Berhala-berhala apapun. Jangan minta-minta kepada selain Allah. Kuatkan keyakinan terus. Baru ketika masuk ke kota Madinah, turunlah perintah untuk ibadah. Salat 5 waktu, ya puasa Ramadan, ya haji umroh, ya dan lain-lain perintah-perintah turun. Banyak ayat tentang syariat-syariat ini yang diperintahkan atau ibadah disunahkan. Itu kebanyakan turunnya di Madinah, kebanyakan ya. Tapi waktu di Mekah itu, konsentrasi dakwah Rasul itu adalah masalah bagaimana menumbuhkan tingkat keyakinan. Maka ketika sahabat itu disiksa, diintimidasi, mereka diteror, mereka dicela, mereka dicerca, mereka bahkan dibunuh. Tapi mereka tetap dalam kondisi keimanan. Tetap mereka berdoa dan bertawakal kepada Allah. Apa sih kuncinya? Yakin. Ya, tapi barangkali itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini ya, di waktu Indonesia. Eh, Sedikit tentang masalah ya tidak yakin menyebabkan doa tidak dikabulkan. Bahkan tidak yakin pun bukan sekedar doa yang tidak dikabulkan. Tidak yakin pun menyebabkan seseorang menjadi murtad. Tidak yakin menyebabkan seseorang menjadi musyrik. Tidak yakin menyebabkan seseorang menjadi mubtadi'. Ahlul bid'ah, melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Dia tidak yakin dengan sunnah Rasul itu bisa menjadikan dia bahagia. Dia tidak yakin bahwa Rasulullah itu mengajarkan kebaikan kepadanya. Maka dia menginginkan selain sunnah itu ada lagi yang lain-lain, yang lebih baik. Dia tidak yakin bahwa ajaran Nabi itu yang terbaik. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan sesungguhnya asdaqal hadith ya, yang terbaik, yang paling benar itulah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk, petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa tidak mau mengikuti? Asdaqal hadith, kitabullah. Wa khairul hadi, hadi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan itu. Perkataan Allah, perkataan Nabi. Perkataan Allah, perkataan Nabi. Bagaimana Nabi memahaminya dan mengamalkannya beserta para sahabat. Tapi mereka mau mengambil yang lain. Tidak mau mengikuti sunnahnya, cara beragamanya, ajarannya. Berarti karena mereka nggak yakin Rasulullah itu mengajarkan yang terbaik. Mereka merasa Rasul ini masih ada yang kurang. Nggak yakin dengan Islam itu sebagai agama. Kata Allah sudah sempurna. Allah yang mengatakan Islam itu agama yang sudah disempurnakan oleh Allah. Tapi nggak yakin. Jangan-jangan ini nggak sempurna nih Islam. Belum sempurna. Akhirnya dia modifikasi lagi. Buat inovasi lagi. Buat tambahan lagi. Dibuatlah cara-cara akidah dan ibadah yang baru. Karena nggak yakin Islam sudah sempurna. Jadi kita cerita masalah yakin apa kepada segala macam sisi ya. Yang akhirnya rusak akidah, rusak ibadah, dan akhlak pun menjadi semakin tercelah. Yuk, sama-sama ya. Saya mengajak diri saya dan seluruh jamaah kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini, kita perkuat tingkat kualitas keyakinan kita. Tingkatkan kualitas ya keyakinan kita akan syariat ini. Kuatkan keyakinan kita kepada Allah. Kuatkan keyakinan kita bahwa Rasulullah adalah panutan yang terbaik dan seterusnya. Maka insya Allah ya masalah doa juga akan diijabah dan lain-lain pun akan menjadi semakin baik. Ya, baik.
Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Dan kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik ya Ustazona. Alhamdulillah, jemaah sekalian rahimanirrahimakumullah, telah dijelaskan oleh Ustazona untuk di pembahasan buku 50 sebab tidak terkabulnya doa. Dan adalah karena manusia tersebut tidak. Yaknya kita akan memasuki sesi tanya jawab, dan Masya Allah dari tadi di pertengahan kajian sudah ada yang bertanya melalui chat box. Di sini ada seorang jamaah yang sudah bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait doa harus yakin. Ustadz, apakah doa harus yang masuk akal atau boleh juga berdoa dengan doa yang rasanya sulit dikabulkan dan kita kurang yakin? Misalnya, kita akan pilih dua doa terhadap suatu permasalahan. Doa yang pertama ini dirasa lebih masuk akal sehingga di hati kita lebih yakin akan terkabul dan lebih yakin akan terkabulnya karena masih bisa masuk akal. Sedangkan pilihan doa kedua itu agak tidak masuk akal sehingga hati ini merasa ada ketidakmantapan akan terkabulnya. Namun doa kedua isinya lebih besar dan bagus, cuma rasanya sebentar ini loncat. Cuman rasanya eh, cuman rasanya eh, itu susah banget begitu. Apakah kita boleh berdoa dengan pilihan doa pertama, meskipun hasil atau isi doa pertama tidak sebagus dengan isi doa yang kedua, dikarenakan kemantapan hati kita akan terkabulnya doa? Demikian saya pertanyaan pertama dari jamaah. Ya, jamaah sekalian yang berbahagia, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, selama permintaannya permintaan yang memang diperbolehkan oleh syariat, maka jangan kita mengukur dengan kemampuan kita sendiri. Selama permintaannya ya sesuai dengan syariat, bukan permintaan-permintaan yang ngawur. Misalnya, ya Allah, pilihlah aku sebagai nabi, pilihlah aku ya Allah sebagai rasulmu. Nah, ini kan nggak masuk akal. Semua nabi dan rasul itu bukan mereka meminta kepada Allah. Nabi dan rasul itu dipilih oleh Allah. Ini kan nggak masuk akal. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai malaikat. Nah, itu nggak mungkin. Nggak masuk akal. Nggak mungkin bisa dijadikan sebagai malaikat. Ya Allah, jadikanlah diriku tidak pernah mati selama-lamanya. Nggak mungkin juga. Ya Allah, jangan engkau ciptakan neraka dan surga. Ya nggak mungkin, nggak masuk akal. Ya Allah, tampakkan wajahmu kepadaku. Nggak masuk akal juga, nggak mungkin itu. Karena Allah tidak akan mau menampakkan wajahnya kepada makhluknya. Meskipun Nabi Musa yang meminta. Nabi Musa itu manusia, Nabi dan Rasul yang Allah cintai. Tapi Allah tidak berkenan untuk menampakkan wajahnya kepada Nabi Musa selama di dunia. Nah, jadi kalau selama memang permintaan-permintaan seperti itu yang memang tidak disyariatkan, tidak boleh bahkan kita minta seperti itu, ya wajar-wajar saja. Tidak mungkin dikabulkan. Tapi kalau permintaannya memang permintaan yang sesuai dengan syariat, maka jangan sampai kita tidak yakin. Mungkin yang pertama tadi katanya masalahnya kecil, ya. Peluang untuk dikabulkan mungkin besar. Masalah kecil. Mungkin dia minta apa ya masalahnya? Masalah disembuhkan penyakit barangkali ya. Ini contoh saja barangkali. Saya juga nggak tahu contoh dari penanya tadi kan nggak ada ya. Mungkin saya perkirakan dia minta disembuhkan dari sakit misalnya. Ya, itu kan peluang untuk disembuhkan mungkin besar. Karena sakitnya pun nggak terlalu parah ya. Sakit biasa. Nah, permintaan kedua, ini nggak masuk akal kata dia. Padahal ini disyariatkan. Maka jangan sampai nggak yakin. Selama memang disyariatkan, kuatkan keyakinan. Apa maksudnya contoh kedua ini? Barangkali contohnya, ya Allah, ya pilihlah aku
berikan kekuatan kepadaku untuk bisa berangkat haji misal. Kayaknya nggak mungkin deh. Kenapa? Saya miskin, saya marbot, saya cuman office boy, saya ini tidak punya apa-apa. Untuk makan saja susah. Ini kan nggak mungkin. Nggak sesuai dengan akal. Ah, itu nggak boleh. Nggak boleh kalau punya pendapat seperti itu. Karena dia merasa bahwa saya miskin. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Saya bisa berangkat haji. Ah, itu nggak boleh. Bagaimana keberangkatannya, teknisnya bagaimana, caranya bagaimana, serahkan kepada Allah. Jangan mengatakan, kayaknya nggak mungkin. Makanya kalau pertanyaan tadi itu harus kasih contoh ya, supaya lebih jelas. Kalau memang maksudnya meminta sesuatu yang mustahil, minta dijadikan seperti malaikat, seperti nabi, ya nggak bisa. Memang Allah nggak berkenan, nggak mungkin dikabulkan selamanya. Tapi kalau misalnya cuma andai kata dia miskin, dia fakir, mau untuk makan sehari-hari saja Senin Kemis, nggak bisa dia. Tapi boleh nggak sih minta supaya bisa berangkat haji? Kayaknya nggak mungkin. Dari mana duit saya? Ah, itu nggak boleh. Kayaknya nggak mungkin. Dari mana duitnya? Untuk makan saja susah? Ah, itu nggak boleh. Kita yakin bahwa Allah bisa saja cukup kun, fayakun. Jadi maka jadilah. Bagi Allah itu tidak ada yang sulit satupun. Di langit dan di bumi semuanya milik Allah. Ya, caranya bagaimana kita tidak tahu. Buktinya banyak orang miskin, orang marbot-marbot masjid, atau mungkin yang mereka ini tukang gojek saja, yang ya berapa sih penghasilan mereka sehari. Tapi subhanallah dengan izin Allah mereka berangkat umroh, mereka berangkat haji misalnya. Atau tiba-tiba mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan bantuan-bantuan dari orang-orang kaya, dengan zakatnya, dengan infaknya, dengan sedekahnya. Nah, seperti itu ya. Jadi, jangan sesuaikan dengan kondisi kita. Selama memang itu hal yang diminta itu sesuatu yang sesuai dengan syariat, bukan hal yang mustahil. Maka kuatkan keyakinan kita. Nanti bagaimana-gimananya serahkan saja kepada Allah. Ya, kalau kita yakin betul bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, maka pasti jika Allah berkehendak, Allah jadikan dia ya jalan keluar, diberikan solusi, diberikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Ya, barangkali itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, Barakallahu fiik Ustazuna atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari jamaah akhwat di Timur Tengah. Semoga Allah merahmati Ustadz, panitia dan jamaah kajian pada malam hari ini. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, tentang tawasul yang bagaimanakah yang diperbolehkan atau sesuai syariat? Ada kasus, ya ini saudara Ana 1 tahun terakhir rajin mendatangi kuburan orang-orang soleh dengan niat memohon keturunan. Biiznillah Allah berikan istrinya, beliau itu hamil dan sudah melahirkan. Alhamdulillah. Saya khawatir beliau malah akan meyakini praktek ibadah seperti ini. Mohon nasihat Ustadz akan tawasul yang seperti ini. Demikian Ustadz pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Barakallahu. Fiikum barakallah. Iya. Baik, jamaah sekalian yang berbahagia, tawassul yang diperbolehkan itu adalah tawassul yang sesuai dengan syariat. Ya, tawassul yang memang diajarkan, ada dalilnya, ada tuntunannya, ada contohnya. Tawassul itu kan menjadikan perantara. Contoh, misalnya kita meminta kepada Allah dengan kita mulai terlebih dahulu ya mengucapkan pujian-pujian kepadanya. Itu bertawassul. Sebelum doa minta kepada Allah, kita sebut dulu pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada Allah. Lewat sanjungan itu dengan pujian itu baru kita minta dalam doa kita. Yang kedua, tawasul misalnya kita berselawat. Sebelum kita minta kepada Allah, kita ucapkan selawat-selawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendeknya seperti itu ya. Atau sampai innaka hamidum majid. Jadi sebelum berdoa, disampaikan hajat-hajat kita sebut dulu nama-nama Allah, kita sebut dulu sifat-sifat Allah, kita sebut dulu pujian-pujian kepada Allah, kita sebut dulu berselawat kepada Rasulullah. Itu namanya bertawassul. Bertawassul yang benar. Ya.
Atau yang lain, misalnya kita sebutkan Asmaul Husna. Kita bertawassul, meminta kepada Allah. Sebelum meminta, kita sebut-sebut dulu. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin. Nah, kita sebut dulu nama-nama Asmaul Husna ini. Setelah itu baru kita sebutkan permintaan kita. Kita minta kepada Allah, bertawassul dengan nama-namanya yang indah, Al-Asmaul Husna. Ya. Apalagi setelah itu? Kita bertawassul dengan mengucapkan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di hadis kita baca adanya orang yang berada di gua, tidak bisa keluar dari gua. Guanya terkunci dengan batu yang besar. Lalu Rasul menceritakan di antara mereka bertawassul, menyebutkan amal soleh mereka. Allah sudah tahu semua amal soleh mereka. Tapi mereka berdoa kepada Allah, Ya Allah, bahwa diriku pernah berbakti kepada orang tua begini, maka mudahkan kami keluar dari gua ini. Maka Allah pun menggeser gua tersebut, batu itu bisa bergeser sedikit. Tiga orang ini mengucapkan tawasulnya, menyebutkan masing-masing amal solehnya. Bahwa dia pernah membantu orang tua. Allah sudah tahu bahwa dia memang pernah berbakti kepada orang tuanya. Tapi dia ingin bagaimana caranya supaya batu itu bisa bergeser. Dia sebut nama-nama, dia sebutkan amal solehnya dia. Ya Allah, aku pernah berbakti sama orang tuaku begini dan begini dan begini. Maka dengan sebab amal soleh itu, ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Maka bergeser. Dia sebutkan amal soleh yang pernah dia lakukan. Ya Allah, aku pernah diajak untuk berzina dengan seorang wanita. Lalu aku takut kepadamu, ya Allah. Aku tinggalkan itu karena aku tidak mau melanggar syariatmu. Aku takut dengan hukumanmu, ya Allah. Maka dengan sebab itu, mudahkanlah urusanku, ya Allah. Nah, misalnya seperti itu. Dia sebutkan amal soleh yang pernah dia lakukan. Di dalam doa-doanya itu sebelum berdoa sebutkan dulu amal soleh apa yang bisa dia andalkan untuk disebutkan supaya nanti Allah pun akhirnya mengabulkan doa-doanya. Nah, ini seperti ini tawasul yang dibenarkan. Mengucapkan Asmaul Husna, mengucapkan salawat, mengucapkan nama-nama Allah, menyanjung Allah, memuji Allah, atau menyebut-nyebut dulu amal soleh yang pernah kita lakukan, dan lain-lain tawasul yang memang bisa disyariatkan karena keterangan contohnya ada. Itu tawasul yang benar. Adapun tadi, contoh bahwa ada saudaranya pernah pengen punya anak, ingin istrinya hamil. Lalu dia mendatangi kuburan tertentu, orang-orang yang dianggapnya soleh. Lalu dia berdoa di situ. Berdoa di kuburan, meminta kepada siapa? Meminta kepada Allah atau minta kepada penghuni kubur? Kalau dia bertawassul, dia minta kepada Allah lewat perantara penghuni kubur, tidak disyariatkan. Mana contohnya? Mana Rasulullah dan para sahabat pernah sekali saja dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Rasulullah dan para sahabat pernah meminta kepada Allah lewat perantara orang yang sudah mati. Datang kuburan siapa. Sahabat pun tidak pernah mendatangi kuburan Rasulullah setelah beliau wafat untuk minta kepada Allah lewat perantara Rasulullah. Apalagi minta langsung kepada Rasulullah. Enggak pernah mereka. Padahal mereka tahu Rasulullah adalah manusia terbaik di muka bumi. Mengalahkan semua wali-wali apapun. Tapi mereka tidak pernah minta langsung sama Rasulullah. Atau minta kepada Allah lewat perantara Rasulullah. Ketika sudah meninggal Ketika sudah meninggal. Tidak ada tuntunannya. Dari hadis-hadis yang sahih. Demikian. Jadi, kenapa tadi saudaranya katanya setelah itu ternyata dia hamil istrinya. Ini merupakan bukti bahwa doa di kuburan si fulan itu terkabulkan. Nah, inilah namanya tipuan talbisul iblis. Talbisul iblis, tipuan syaitan kepada manusia. Karena dia pernah mengalami pengalaman spiritual, pernah mengalami berdoa di kuburan, padahal itu bukanlah tempat untuk mustajabnya doa. Berdoa itu bisa di mana saja. Bukan karena kuburannya Allah itu mengijabah doa seseorang.
Justru kalau Anda berdoa meminta kepada penghuni kubur, itu jelas syirik. Perbuatan dosa syirik. Sekarang gini aja, jangan jauh-jauh ya, kaum muslimin meminta kepada penghuni kubur orang sudah mati. Orang kafir saja kita lihat, yang sudah jelas-jelas kafir ya. Orang kafir terkadang mereka minta kepada selain Allah dalam doa-doanya. Mereka minta di gereja. Wahai Tuhanku, di gereja ya, dengan Tuhan Yesusnya. Wahai Tuhan Yesus, sembuhkanlah penyakitku. Aku sudah lama menderita, aku ingin sembuh. Wahai Tuhan Yesus, nggak lama kemudian sembuh penyakitnya. Lalu apa kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu benar? Dan ini pernah terjadi pada orang-orang kafir. Ketika mereka sakit, dan mereka ternyata minta sama Tuhan Yesus, kata mereka nih. Kemudian kata mereka, saya sembuh. Kalau memang Tuhan Yesus itu salah dan tidak berkuasa, tentunya saya nggak akan sembuh. Buktinya saya sembuh. Itu menunjukkan Tuhan Yesus itu berkuasa, bisa mengijabah doa. Lalu apakah kita katakan berarti itu benar? Nah, Allah sebutkan tadi bahwa orang-orang kafir itu ketika berdoa kepada selain Allah, Allah tidak akan kabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Di surah Al-Ahqaf tadi ya, Al-Ahqaf surah ke-46 ayat yang kelima, bahwa Allah tidak akan kabulkan permintaan orang kafir sampai hari kiamat, doa mereka tidak bisa diijabah. Tidak bisa diijabah oleh Tuhan-Tuhan mereka. Tidak bisa mengijabah doa-doa dari Tuhan-Tuhan mereka, itu tidak bisa. Dan Allah pun tidak berkenan juga untuk mengijabah doa mereka karena mereka kafir. Tapi terkadang Allah kabulkan permintaan orang kafir. Loh kok bisa? Tuhan mereka tidak bisa mengijabah doa, tapi Allah terkadang mengabulkan doanya orang kafir. Kenapa? Supaya orang kafir ini yakin bahwa yang mengabulkan itu adalah Tuhan mereka. Lihat cara Allah menyesatkan hambanya. Allah kabulkan permintaan doanya orang kafir di gereja, di sinagog, di di pura, di vihara, di mana saja. Allah kabulkan permintaan mereka kadang-kadang ya. Nah, dan keyakinan mereka, wah saya sembuh dengan meminta kepada Tuhan saya. Padahal bukan mereka, bukan Tuhan mereka. Kata Allah, Tuhan mereka nggak bisa mengijabah doa sampai hari kiamat. Tapi kok mereka sembuh ketika minta-minta sama Tuhan mereka di vihara? Ya, kata Allah, ya, ini merupakan caranya Allah untuk menyesatkan mereka. Supaya mereka yakin bahwa Tuhan mereka lah yang telah mengijabah doa mereka. Nah, jadi sama seperti di kuburan tadi ya. Bukan karena kuburannya ini kuburan keramat. Kuburan inilah yang menyebabkan ya doa saya dikabulkan sehingga istri saya hamil. Selama ini nggak hamil-hamil. Begitu doa di kuburan langsung hamil. Jangan punya pendapat seperti itu. Kenapa? Hal seperti ini tidak disyariatkan. Tapi terkadang memang Allah kabulkan. Nah, seperti orang kafir tadi, terkadang Allah kabulkan doanya orang kafir. Hukum asalnya tidak Allah kabulkan. Tapi terkadang Allah kabulkan supaya mereka semakin sesat. Ya, bahwa mereka meyakini Tuhan mereka lah yang telah mengabulkan doa mereka. Begitu juga orang yang berdoa di kuburan ini, kuburan ini, kuburan ini, meminta kepada penghuni kubur, meminta kepada penghuni kubur, ya bisa jadi. Bisa jadi saya katakan jika Allah berkehendak, Allah kabulkan di antara mereka doa-doa mereka di kuburan, meminta kepada penghuni kubur. Tetapi itu bukanlah kebaikan sebetulnya. Allah mengabulkan supaya orang tersebut meyakini bahwa inilah akibat dari doanya orang soleh yang ada di kuburan ini. Padahal Allah mengabulkan doa mereka supaya mereka semakin sesat. Bukan mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan keberkahan. Karena sesuatu yang tidak sesuai syariat pasti salah. Tidak ada kebaikan dan keberkahan. Jangan melihat terkabulnya saja. Tapi lihat caranya benar tidak. Wah kan terkabulkan Pak Ustadz. Loh orang kafir juga terkabulkan. Tapi apakah itu benar? Memang Allah menginginkan kebaikan bagi mereka. Allah tidak menginginkan kebaikan bagi mereka. Maka Allah kabulkan. Supaya mereka semakin yakin bahwa Tuhan mereka lah yang benar. Padahal Tuhan mereka tidak pernah mengijabah doa. Tidak bisa. Karena Tuhan mereka semua manusia.
Tuhan mereka semuanya manusia. Tidak bisa mengijabah doa. Tapi Allah kabulkan itu supaya mereka yakin dengan Tuhan mereka. Begitu juga Allah kabulkan. Ada mungkin kaum muslimin yang dikabulkan, barangkali, ya, dikabulkan ketika mereka doa sama si fulan, wali ini, wali ini, wali ini, lalu kemudian dikabulkan. Sebetulnya itu adalah caranya Allah untuk menyesatkan mereka. Kenapa? Karena mereka berdoa dengan cara yang salah. Tapi begitu dikabulkan, langsung yakin. Nah, bukan masalah dikabulkannya, tapi caranya benar tidak. Bisa jadi Allah kabulkan orang kafir maupun kaum muslimin yang sedang melakukan kesalahan, supaya orang itu tetap dalam kesalahannya. Dan dia tertipu dengan perbuatannya. Dan dia yakin dengan apa yang dia lakukan, sehingga dia merasa tidak bersalah. Kalau memang saya salah, nggak mungkin istri saya bisa hamil. Nah, kan begitu kata mereka. Kalau saya salah, nggak mungkin istri saya bisa hamil. Loh, apa beda dengan orang kafir? Orang kafir juga mengatakan, kalau kami salah, kenapa doa kami diijabah sama Tuhan Yesus? Sama saja. Kalau memang kami salah, kenapa doa kami dijabah sama Tuhan Yesus? Buktinya saya sembuh, minta sama Tuhan Yesus. Nah, ini sama dengan kaum muslimin. Ketika mereka melakukan kesalahan, lalu mereka merasa, loh, kami diijabah kok, buktinya saya semakin kaya, buktinya istri saya hamil, buktinya ini, buktinya ini. Padahal ketika Allah mengabulkan doanya hamba tersebut, bukan dalam rangka untuk mendatangkan keberkahan dan mendatangkan kebaikan, karena mereka menyelisihi syariat, apalagi sampai jatuh kepada kesyirikan. Ini caranya Allah sebetulnya untuk semakin menyesatkan mereka. Allah biarkan mereka dalam kesesatan yang mereka lakukan dengan cara Allah kabulkan doanya di tempat yang salah. Iya, ini caranya Allah. Apa kata Allah? Nah, sekarang kita lihat ayatnya ya. Coba buka di surah Az-Zukhruf. Di surah Az-Zukhruf, surah ke-43 ya. Ya, coba bisa dibuka surah ke-43 ayat yang ke-36. Surah ke-43 ayat yang ke-36. Allah mengatakan, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, dia tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya, pengajaran Allah itu adalah Al-Quran, dan pengajaran Allah itu juga As-Sunnah. Karena Allah turunkan wahyu berupa Al-Quran dan As-Sunnah sekaligus. Barang siapa berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, apa yang terjadi? Tidak sesuai dengan syariat, bagaimana cara berdoa, bagaimana cara meminta, ya, dan seterusnya. Barang siapa berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka kami biarkan syaitan pun menyesatkannya. Ya, dia berpaling, nggak mau mengikuti Quran dan Sunnah, contoh-contoh dalil bagaimana, nggak mau dia. Dia maunya, pokoknya berhasil, pokoknya ada, ya, terbukti. Bukan masalah bukti dan berhasil, cocok nggak dengan syariat. Kalau masalah berhasil juga orang kafir kadang-kadang berhasil, tapi apakah cocok dengan syariat? Kadang-kadang Allah jadikan mereka kaya juga. Mereka berdoa juga, orang-orang Yahudi juga, mereka diberikan kesehatan, diberikan kekayaan, apa mereka benar? Nah, Allah katakan, kalau mereka berpaling, tidak mau kembali kepada bagaimana cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini, bagaimana memahami Islam dengan benar, ya, mereka berpaling, tidak mau. Ya, maka apa yang terjadi? Kami biarkan mereka. Kami biarkan setan menyesatkannya, dan setan pun menjadi teman karibnya. Nah, ini. Allah biarkan, Allah biarkan. Nah, Allah biarkan, berarti dia tertipu dengan perbuatannya. Karena melihat hasilnya saja, tapi cara mendapatkan hasilnya salah secara syariat. Satu lagi, di surah Al-Hijr. Di surah Al-Hijr, surah ke-15, ayat yang ke-39, 40, dan 41. Di surah Al-Hijr, surah ke-15, ayat yang ke-39 dan 40. Apa kata Allah? Ketika Allah menjelaskan tentang perkataan iblis ya pada waktu itu, dia mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la aghyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin.
Iblis mengatakan, wahai Tuhanku, karena engkau telah menetapkan aku itu sesat, maka sungguh aku akan jadikan manusia merasa benar atas perbuatan mereka yang salah. Dan aku akan sesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Karena engkau telah menetapkan aku ini sesat, kata iblis. Aku akan jadikan manusia merasa benar, merasa indah dengan perbuatan mereka yang salah. Ini salah loh, nggak sesuai syariat. Enggak, ini buktinya hasilnya ada. Lihat, tertipu yang benar dianggapnya salah, yang salah dianggapnya benar. Ini programnya iblis untuk menyesatkan manusia. Dia merasa indah dengan apa yang dia dapatkan. Dia merasa benar. Ini kan baik, apa salahnya? Tapi kan nggak sesuai syariat. Tuntunan nggak ada, contoh nggak ada, keterangan nggak ada, dalil nggak ada. Tapi kan baik. Nah, ini berbahaya. Tapi kan baik. Loh, baik itu kalau sesuai syariat. Bukan main akal-akalan. Bukan main perasaan. Agama ini bukan main perasaan dan akal semata. Agama ini kembalikan bagaimana Allah, bagaimana Rasul, bagaimana sahabat Nabi yang sudah direkomendasikan oleh Allah dan Rasul untuk kita ikuti. Gitu ya. Jadi jangan main perasaan baper-baperan. Satu mengatakan begini, menurut kata hati saya. Yang satu mengatakan, menurut perasaan saya. Yang satu mengatakan, menurut logika saya. Jangan, nggak boleh. Kita bicara agama ini, tolak ukur kebenarannya adalah apa kata Allah, apa kata Rasul. Bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis. Bagaimana Rasul memahami, bagaimana para sahabat mempraktekkan. Itulah Islam. Jadi jangan terpaku pada fokusnya kepada hasil, hasil, hasil. Padahal cara mendapatkan hasilnya dengan cara yang salah. Meskipun itu terjadi dengan izin Allah. Terjadi dengan izin Allah. Tapi cara mendapatkannya nggak bagus, nggak benar, nggak sesuai syariat. Itu semua terjadi dengan izin Allah. Tapi Allah tidak ridho. Ya, Allah nggak suka dengan cara-cara seperti itu. Tapi Allah izinkan itu terjadi. Nah, begitu. Jadi ini adalah caranya Allah untuk menyesatkan hambanya. Afwan ya, jadi panjang jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya, jazakumullah khairan. Namun sebelum ditutup, ini sebetulnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Namun demikian, karena waktu sudah hampir pukul 21:30 waktu Indonesia Barat, tepatnya 21:25, mungkin masih ada waktu 5 menit sebelum ditutup. Ustaz berkenan memberikan kuis pada malam hari ini untuk bagi pemenang. Nanti insya Allah akan diberikan hadiah buku yang disusun oleh Ustaz. Kami persilakan Ustaz untuk pertanyaan kuis malam hari ini. Iya. Apa ya doanya? Kuis berarti kan berkaitan dengan doa-doa ya. Iya. Coba disebutkan contoh doa di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kalau kita selesai makan, membaca doa tersebut, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Selesai makan ya, lalu membaca kalimat doa itu, maka Allah pun akan gugurkan dosa-dosa kita. Nah, coba doanya seperti apa? Doa setelah makan. Ya, kita biasakan ini, karena kita setiap hari makan. Ternyata selesai makan saja, dengan bacaan yang sangat pendek bacaannya, tapi ternyata bisa menggugurkan dosa. Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Tapi dosa-dosa kecil. Ya, kenapa? Untuk tergugurkannya dosa-dosa besar adalah dengan cara kita bertaubat kepada Allah. Dengan taubat nasuha, semua dosa gugur. Ya, tapi dosa kecil juga sangat banyak yang kita miliki. Kita sholat untuk menggugurkan dosa kecil. Kita puasa sunnah, puasa wajib menggugurkan dosa kecil. Ya, untuk menggugurkan dosa besar cuma satu caranya, yaitu bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jangan ditulis di sini ya, tapi nanti dikirim kepada panitia. Ya, kirimkan kepada panitia, nanti panitia yang akan
memberikan jawaban kepada Anda. Ya, doa setelah makan yang Nabi mengatakan dengan doa seperti ini, kalau dibaca, maka akan tergugurkan dosa-dosa. Demikian sampai di sini ya pertemuan kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.